Orang yang himmahnya kebablasan itu seakan-akan keinginan itu dia yang ngatur kan begitu. Jadi keinginan itu dia yang ngatur. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Pengen seluruhnya itu dia yang ngatur. Dan harus, akhirnya kita tuh capek. Habis ini pengen ini, habis ini pengen ini, habis ini pengen ini. Akhirnya capek. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, istirahatlah. Istirahatkan dari mengatur apa-apa yang telah diatur, ikut campur dalam apa-apa yang telah diatur oleh atau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Misalkan rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Benar kan? Rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hewan yang melata pun atau bahkan terjebak di dalam batu pun itu tetap masih dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu makhluk pun yang rizkinya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang rizkinya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman persepsi, kembali lagi persepsi daripada manusia, dikatakan bahwasanya rizki itu adalah sesuai keinginan manusia. Sehingga dikatakan rizki kalau keinginannya tercapai. Saya pengen mobil, oh berarti rizkinya mau mobil. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya Allah menjamin seluruh rizki daripada makhluknya, tetapi Allah tidak menjamin seluruh keinginan makhluknya. Paham ya? Jadi apa yang dibutuhkan oleh makhluknya Allah pasti penuhi. Tetapi Allah yang belum menjamin atau tidak mesti mengabulkan apa yang diinginkan oleh hambanya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh hambanya Allah pasti jamin. Tetapi Allah tidak menjamin apa-apa yang diinginkan oleh makhluknya. Hatta Nabi pun. Tidak seluruh keinginan Nabi itu tercapai. Ya, contoh, keinginan Nabi Wahsi kan tetap kafir. Wahsi itu yang ditugaskan oleh Hindun dan Umayyah untuk membopong atau nyelep Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud. Sehingga yang nombak dari belakang kemudian tembus di dadanya itu adalah Wahsi. Nabi ingin dia tetap kafir. Kenapa? Ya agar tetap di neraka. Ternyata apa? Betapa keinginan Nabi itu tidak bisa, itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir Fathul Mekah, Wahsi ternyata masuk Islam. Tidak tetap kafir. Jadi itu. Keinginan Nabi satunya ketika dalam surat Al-Baqarah itu yang Nabi berat hati ingin sekali orang yang ditakdirkan kafir itu mendapat petunjuk. Justru sebaliknya. Nabi kan sangat ingin Abu Lahab itu masuk Islam kan? Karena pamannya sendiri. Abu Lahab kan masuk Islam. Nabi kan sangat ingin dia masuk Islam. Tetapi kan Allah mentakdirkan Abu Lahab tidak masuk Islam. Betapa keinginan Nabi seluruh pamannya itu masuk Islam. Tetapi tidak semuanya keinginan Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikabulkan ya Sayyidina Hamzah masuk Islam. Abu Thalib masih berpendapat kan? Kalau Abu Lahab jelas ya, dapat kenang-kenangan di surat yang ke-111. Dalam surat Al-Lahab, kenang-kenangan. Maka kita ketika sudah dalam kesibukan yang padat, arih nafsaka, istirahatkan dirimu, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.